Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan penuh dengan berkat dari kerajaan surga. Saya tahu saudara sudah menantikan renungan pada pagi hari ini, dan saya juga gak sabar ingin berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Jadi kelibet saking semangatnya itu saudara. Saya berdoa agar firman yang akan kita dengar sama-sama pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu dari bibir perkataan yang penuh kasih, kuasa dan kemuliaan, dan agar melalui hambamu namamu Tuhan yang dipermuliakan. Siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka diprogramkan untuk terima berkat, terima mukjizat, terima jawaban doa hidup mereka di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hidup bebas dari ketakutan. Tema kita pada hari ini, bebas dari ketakutan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sana mereka akan melihat aku. Bahkan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10 tadi, Matius 28 ayat yang ke-5, Matius 28 ayat yang ke-10, Kejadian 3 ayatnya yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena itu aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Berapa banyak hidup ini dikendalikan oleh rasa takut. Bahkan berapa banyak orang yang membuat keputusan karena takut. Berapa banyak orang yang memakai baju karena takut diomongin orang. Berapa banyak orang yang mengambil studi, mata kuliah atau apapun itu karena takut sama anggapan orang. Kalau nggak ambil ini takut dianggap ini dan sebagainya. Berapa banyak orang nggak bisa tidur, cemas, khawatir karena mengalami rasa takut. Takut ditolak, takut sendirian, takut ditinggalkan, takut ketahuan, dan takut sebagainya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, menjadi bukti bahwa semua yang paling ditakuti manusia, yaitu mati, sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita tidak lagi punya rasa takut. Satu-satunya rasa takut yang positif dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka segala ketakutan itu kita letakkan kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita akan belajar langkah hidup tanpa ketakutan. Get ready. Yang pertama, ingat bahwa Yesus memegang janjinya. Perkataan ini akan membuat kita percaya bahwa Yesus pasti memegang janji. Firman Allah mengatakan demikian, Yosua 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Roma 1:14, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, dia mati dan dia akan bangkit. Sebelum itu semua terjadi dan Yesus membuktikan perkataannya. Ingat, langkah bebas dari ketakutan bahwa Yesus memegang perkataannya, janjinya. Yang kedua, langkah hidup bebas dari ketakutan. Sebelum kita masuk poin kedua, saya ingin membuka sebuah ayat Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur perapian di tanah. Dapur perbuan di tanah. Saya pernah beli minyak goreng saudara. Dan tahukah saudara, minyak goreng yang paling bagus itu 2 kali penyaringan. Dan harganya lebih mahal karena 2 kali penyaringan. Bagus buat jantung, buat darah dan sebagainya. Janji Tuhan, Alkitab katakan, sebagai janji yang murni, perak teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Yang kedua, bagaimana langkah bebas dari ketakutan. Alkitab mengatakan bahwa dalam sama-sama kita lihat
Ibrani 2, 14, 15. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Langkah bebas dari rasa takut adalah ketakutan terbesar yang paling manusia takuti adalah takut kematian. Tapi Yesus sudah mengalahkannya. Yesus sudah menang atas kematian. Sehingga saudara dan saya bisa menjalani hidup ini tanpa rasa takut. Yes, bakal ada masalah, bakal ada tantangan, bakal ada rasa sakit. Tapi di dalam Yesus ada pengharapan. Selama saudara di bumi, dia setia menopang saudara. Ketika saudara menyelesaikan kehidupanmu di bumi, dia Tuhan menyediakan tempat yang indah di kerajaan surga. Yang ketiga, hidup bebas dari ketakutan. Apa yang perlu kita lakukan? Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan crazy in love with you. Yes, kita sering dengar kalimat ini dalam penutup kerinduan gue. Saya ulang lagi sama saudara, bahwa Tuhan crazy in love with you. Roma 5, 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yesus gak hanya ngomong aja, tapi dia mati bagi kita. Dia melakukan kasih dalam perbuatan. Alkitab mengatakan, Efesus 3, 18, 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih Allah itu lebar, panjang, tinggi, dalam. Lebarnya, saking lebarnya kasih Allah bisa ada di mana saja. Mungkin saudara bisa merasa sendirian, tapi engkau gak pernah sendirian. Mungkin saudara bisa merasa Allah gak bisa jangkau, tapi tidak ada tempat di muka bumi yang Allah tidak bisa jangkau. Sangat lebar, sehingga dimanapun saudara berada, dia bisa. Kasih Allah itu panjang. Kalau kasih ibu aja, kata orang, sepanjang masa, apalagi kasih Tuhan. Kasihnya dari ribuan generasi. Dia baik sama kakekmu, dia baik sama ayahmu, dia baik sama dirimu, dia akan baik sama anakmu, sama cucumu, sama cicitmu. Bahkan kalau bumi ini belum berakhir, dia akan tetap baik sama orang-orang ribuan keturunan di bawah kita. Lebar, panjang, tinggi. Kasih Allah sangat tinggi. Saking tingginya, tidak ada ketinggian yang dapat menghalangi kasih Allah. Tidak ada tembok musuh, jebakan musuh yang dapat menghalangi kasih Allah. Kasih Allah begitu luar biasa. Yang terakhir, dalam. Seberapa dalam kejatuhanmu, seberapa dalam rasa sakitmu, kasih Allah dapat menjangkau ke sana. Sebuah kutipan dari Corrie ten Boom mengatakan demikian. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada lubang yang terlalu dalam yang dibuat oleh manusia, lubang sakit, kecewa, di mana kasih Allah tidak dapat menjangkau. Lebih dalam lagi dari itu. Kebenaran ini akan membebaskan kita dari rasa takut. Rancangan Tuhan sangat indah, sangat sempurna untuk masa depan kita yang penuh harapan. Sebagai ayat penutup, ayat Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagikan kabar baik ini kepada mereka sedang ketakutan. Tulis kolom komentar di bawah apa ketakutanmu, biar kita berdoa bersama-sama. Karena yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, dengan iman bilang semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.